Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya sepanjang minggu ini? Ya, Tuhan Yesus sangat baik. Tuhan Yesus memelihara kita semua dari hari ke hari. Dia Tuhan di atas segala Tuhan, Dia Raja di atas segala Raja. Tetapi Dia mau menjadi manusia dan menjangkau kita orang yang berdosa. Karena Dia adalah Raja damai. Dialah yang membawa kedamaian buat saya dan saudara. Mari pagi hari ini kita datang ke dalam hadirat Tuhan. Kita katakan, oh Yesusku, Engkaulah Raja damai. Engkau yang menyelamatkan kami. Engkau yang menyelamatkan kita semua umat yang berdosa. Haleluya. Oh Yesusku, Engkaulah Raja damai. Kau turun
Kami datang lagi kepadamu Tuhan pada pagi hari ini. Pada minggu pertama di bulan Desember ini, kami rindu untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu pada pagi hari ini. Kiranya berkat Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus turun atas ibadah ini dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Berkat dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua, jemaat Tuhan di tempat ini. Dan kemuliaan hanya bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Dalam nama Tuhan Yesus kami memulai ibadah ini. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita masih tetap bangkit berdiri. Yes. Kita mau sambut Sang Raja. Amen. Ya, yang sudah lahir bagi kita semua, dan kita mau bersorak-sorak, muji-muji Hosana karena Dia sangat baik bagi kita. Amin. Kita punya Tuhan yang adalah Raja di atas segala raja, amin. Kita mau menaikkan pujian. Telah lahir di dunia, bawa kabar bahagia, haleluya. Haleluya, 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 haleluya.
kasih, kami siap untuk memberi. Di dalam nama Yesus kami berucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Ya, kita memberikan persembahan kita dengan kita bersyukur. Haleluya, telah lahir di dunia. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Yesus datang ke dunia. Haleluya. Bawa kabar bahagia. Haleluya. mendengarkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Ya, kemuliaan Tuhan kita mau terus dinyatakan, kita mau terus menyatakan bahwa gereja Tuhan disatukan untuk menggenapi kebenaran firman Tuhan. Karena kita tahu tujuan Tuhan datang ke dalam dunia ini adalah Dia mau menjangkau kita. Dan Dia ingin kita semua menjadi satu di dalam Tuhan. Dan oleh sebab itu mari kita mempersiapkan hati kita. Kuasanya Tuhan siap dicurahkan, berkatnya Tuhan siap dilimpahkan. Bergantung bagaimana hati kita menerima kebenaran itu. Haleluya. Di tempat ini gereja Tuhan disatukan, genapi firman-Nya, kemuliaan-Nya dinyatakan atas segala bangsa. Lawatan Tuhan terjadi di sini.
Tuhan. Pujian ini mengingatkan kita bahwa satu kali kelak Tuhan Yesus akan datang kembali. Tetapi dia tidak datang lagi sebagai seorang bayi yang kecil. Dia datang sebagai raja di atas segala raja. Dan ketika dia datang, dia akan melakukan penuaian besar. Siapa yang menjadi pengerjanya? Saya dan saudara. Saya dan saudara dijadikan pengerja untuk menuai besar. Oleh karena itu Tuhan siap mencurahkan kuasa-Nya bagi kita. Tuhan siap memperlengkapi saya dan saudara untuk menjadi penuai yang besar di akhir zaman itu. Oleh sebab itu, mari kita mempersiapkan hati kita menjadi seorang pekerja di tangan Tuhan, yang dibekali oleh kebenaran firman Tuhan, yang dibekali oleh kuasa Roh Kudus-Nya, sehingga kita menjadi orang-orang yang memberkati orang lain. Haleluya, haleluya. Kuasa-Nya dicurahkan, berkat-Nya dilimpahkan, penuaian besar sedang terjadi. Haleluya. Bapa di dalam surga, segala kemuliaan kami kembalikan kepada Tuhan. Karena sungguh hanya Engkau yang layak menerima segala pujian dan hormat serta kemuliaan. Engkau yang sudah datang menjangkau kami. Kami orang yang berdosa, tetapi Tuhan dengan penuh kasih menjangkau kami, memberikan anugerah yang besar. Supaya kami yang seharusnya binasa, kami selamat. Ketika kami percaya kepada Tuhan yang sudah menyelamatkan kami. Jadikan kami seperti Maria yang berkata, terjadilah sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Karena kami ini adalah hamba yang siap Tuhan pekerjakan, hamba yang siap Tuhan pakai untuk melakukan pekerjaan Tuhan, hamba yang siap Tuhan pakai untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga melalui kehidupan kami, orang lain boleh melihat bagaimana Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang sangat penyayang, Tuhan yang sudah memberkati kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih seberapa pujian yang sudah kami naikkan kepada Tuhan.
Kiranya itu Tuhan terima dengan senang hati, dan kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, dan biarlah Roh Kudus-Mu itu memberikan kami kemampuan untuk memahami kebenaran firman Tuhan dengan baik dan benar. Terima kasih ya Bapa dalam surga, memberkati hamba-Mu Pastor Gisela yang akan menyampaikan isi hati-Mu pagi hari ini. Kami percaya Tuhan sudah menaruh perkataan-Mu dalam hidupnya, dalam bibirnya, dalam hatinya, untuk disampaikan kepada kami jemaat Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu dan urapi kami semua ketika kami mendengarkan firman Tuhan, sehingga baik kami yang mendengarkan baik dan hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kami sama-sama ada dalam urapan yang sama, dan kami sama-sama diberkati oleh firman Tuhan yang kami dengarkan dan disampaikan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur, dan kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Gisela Mardina. Kami persilakan. Selamat pagi, selamat beribadah, selamat menikmati firman Tuhan. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan di bulan Desember ini, yang kata orang the best season of the year gitu ya. Ada satu hal yang senang banget dilakukan sama orang, terlebih ibu-ibu, berhubung saya pernah di kantor, apalagi ibu-ibu kantor, aduh Tuhan, itu paling sering dilakukan sama ibu-ibu di kantor. Ibu-ibu di gang juga sih, ibu-ibu lah rata-rata. Karena saya cewek, masuknya geng emak-emak gitu ya. Nggak tahu kalau cowok mungkin ada pembahasan tersendiri soal itu ya. Kira-kira apa tuh? Ngerumpi. Bahasa lain dari ngejulit. Dan pada dasarnya kita sebagai manusia gitu ya, kita seneng ngomongin orang, benar nggak? Siapa yang merasa di sini nggak pernah ngomongin orang? Cium gitu, ada nggak? Terlalu jujur ya. Berarti semua pernah ngomongin orang, entah itu ngomongin yang bagus atau yang jelek, alias ngejulit gitu ya. Seringnya yang mana? Ya Tuhan, ini rumah Tuhan memang harus jujur. Well, hari ini kita akan juga ngomongin orang, sudah tertera di sana. Kalau yang di online ada di sini gitu ya. Ngomongin Maria. Nah, Maria juga punya banyak kesamaan sama kita. Tapi dia dapat sesuatu yang lebih yang saya nggak dapat. Benar nggak? Dia dapat kesempatan jadi ibu Yesus, saya nggak dapat. Ini loh kenapa kita senang ngomongin sesama kita gitu, karena ada samanya, ada yang saya kepingin tapi dia punya saya enggak gitu ya. Nah di sekitar Natal itu banyak yang terlibat, di sekitar kelahiran Yesus itu banyak yang terlibat. Adalah sebuah ketidakmungkinan untuk kita tidak membicarakan Maria tentunya. Yusuf, walaupun Yusuf agak lebih jarang ya, lebih sering orang Majus sama gembala gitu ya. Beberapa minggu ke depan kita akan bicarakan ini, tokoh-tokoh di sekitar kelahiran Yesus, siapa aja. Nah mungkin ada sebagian dari yang tadi saya omong. Kita akan mulai dari Maria. Kenapa? Karena Maria itu adalah seorang yang paling dekat. Ya dong, Tuhan Yesus numpang loh sama Maria gitu, numpang dikandung, numpang dikandung sama Maria. Tapi Maria ini seorang wanita yang sering jadi korban berat sebelah kekristenan, yang tidak adil, ya berat sebelah tidak adil lah ya. Kenapa? Karena sebagian orang itu mengagung-agungkan Maria, sampai dikira menyembah Maria, ya kan? Tapi ada sebagian orang lain
Ini kita bicara kekristenan aja ya, nggak usah yang jauh-jauh gitu kemana-mana, nggak usah. Tapi ada sebagian yang lain mengabaikan Maria, seakan-akan Maria itu nggak punya arti. Tuhan Yesus cuma numpang kok di perutnya Maria. Nah, seakan-akan Maria itu nggak spesial. Tapi kita harus mengakui bahwa Ibu Maria adalah seorang yang sangat berjasa dalam proses lahirnya Yesus ke dunia ini. Dan sudah seharusnya kita itu menempatkan Maria pada tempat yang tepat. Nah, kita akan sama-sama membaca dalam Lukas yang pertama ayat ke-26 sampai ke-27. Lukas 1 ayat 26 sampai 27. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, pada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Amin. Silakan duduk. Tuhan memberkati kita yang membaca, mendengarkan, dan melakukan firman Tuhan. Seorang yang bernama Maria didatengin sama malaikat Gabriel. Kita semua tahulah cerita ini gitu ya. Setiap kali Natal hampir pasti dibacain, benar nggak? Kalau nggak dibacain, dijadiin fragmen atau dijadiin drama gitu ya. Nah, jadi Maria itu nggak boleh diabaikan, nggak boleh terlalu diagungkan, tapi kita harus tempatkan dia dalam posisi yang tepat. Kita sejajarkan dengan tokoh-tokoh Alkitab yang lain. Maria adalah contoh kehidupan yang dipakai Tuhan memiliki hidup yang menjadi alat bagi pekerjaan Allah yang mulia. Ini kehidupan Maria. Ini yang akan kita bicarakan pada pagi hari ini. Kenapa Maria punya kesempatan untuk jadi alat bagi pekerjaan Allah yang sangat mulia? Ini yang akan kita teladani. Yang pertama, kenapa? Karena Maria seorang yang bersahaja. Bahasa bersahaja itu jarang ya kalau sekarang, lebih gampang. Seorang yang sederhana, enggak neko-neko gitu ya. Nah, dalam pembacaan kita tadi dibilangnya malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Nah, Maria ini tinggal di Nazaret, di desa kecil di balik pegunungan Galilea. Nah, Galilea itu ada danaunya, tapi dia ada ada pegunungan ya, bukit-bukit gitu. Nah, di balik bukit itu ada sebuah desa kecil namanya Nazaret. Kenapa dibilangnya desa kecil? Karena Nazaret ini bukan suatu tempat yang sering didengar orang. Sering didengar orang tuh misalnya kalau sekarang kita ke mana ya, keluar kota gitu kan, ada kota-kota yang pasti kita datengin, tapi ada kabupaten-kabupaten yang jarang gitu ya. Nah, Nazaret itu kayaknya itu deh, yang gak dilewatin itu Nazaret. Dia tidak dilewati lalu lintas perdagangan sehingga kurang dikenal. Nah, di 1 ayat 45 sampai ke 46, ayat yang ke-45, Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret. Ayat yang ke-46, kata Natanael kepadanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Nah, kalau ada orang ngomong kayak gini ya, mungkin gak sih sesuatu yang baik datang dari Tangerang gitu misalnya? Itu gak enak ya ngedengernya. Gak tahu sih, kalau waktu saya baca saya kayak, ini orang nyinyir banget sih. Sinis banget gitu ya. Nah, Natanael itu mengucapkan dengan nada yang sinis seperti itu ya,
Karena memang Nazaret bukan suatu daerah lalu lintas, juga kemungkinan bukan suatu daerah yang dikenal baik. Dikenal baik tuh maksudnya ya bisa dalam banyak hal gitu. Mungkin di sana banyak yang korup gitu. Atau pokoknya dia nggak punya suatu begitu orang ngomong Nazaret, oh Nazaret itu suatu tempat yang bagus misalnya gitu ya. Kalau kita ngomongin sebuah tempat A gitu, oh tempat itu bagus gitu. Kalau Nazaret tuh kayaknya Nazaret, yalah, cuma gitu doang kayaknya ya, selewat aja. Nah, citranya Nazaret yang kurang baik ini bikin Nathanael tuh agak sangsi ya. Tapi disinilah Maria berasal dan Maria tinggal. Nazaret itu nggak ada apa-apanya yang bisa dibanggain lah gitu. Nazaret baru dikenal setelah Maria disebut gitu. Tidak ada yang baik sebelumnya yang kedengeran dari Nazaret, tapi Allah mau pakai seorang wanita dari Nazaret bernama Maria untuk jadi sarana kelahiran Yesus. Seorang dari Nazaret, dari sebuah tempat tanpa kebanggaan menjadi sarana bagi pekerjaan Allah yang mulia. Jadi buat Tuhan, buat Allah, enggak ada sesuatu hal yang terlalu buruk yang bisa kita lakukan, atau suatu hal yang terlalu sederhana yang kita alami untuk menjadi alatnya Tuhan. Enggak ada sesuatu hal yang ya kelakuan kita mau seburuk apapun, atau kita kita merasa ya, bukan enggak punya. Kita ngerasa kita enggak bisa ngapa-ngapain sampai Tuhan kayaknya enggak pakai saya. Itu enggak ada. Jadi Tuhan bisa pakai apapun, Tuhan bisa pakai siapapun untuk menjadi alatnya buat kemuliaan Tuhan. 1 Korintus 1 ayat 27 sampai ke 28. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Ke-28, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Jadi jangan beranggapan karena kita berasal dari sebuah tempat yang kecil, dari kampung, karena kita enggak pinter, di situ ditulis bodoh ya, enggak enak. Karena kita enggak pinter, enggak cerdik, dan kita miskin, kita enggak punya apa-apa, sampai Tuhan enggak bisa bekerja melalui kita. Tapi tadi dikatakan bahkan dari tempat yang sangat enggak pernah kedengeran, sangat sederhana, Tuhan bisa pakai. Tuhan bisa bekerja melalui saya, melalui Bapak Ibu Saudara sekalian. Yuk kita ngomong sama-sama yuk. Tuhan bisa bekerja melalui saya. Tuhan bisa kerja melalui saya. Yes, sekali lagi. Tuhan bisa bekerja melalui saya. Amin. Yang kedua, Maria punya sebuah hidup yang beribadah. Hidup beribadah. Memang gak diceritain sih gimana kehidupannya Maria dalam ibadahnya. Di Alkitab itu kalau Bapak Ibu coba nyari, gak ada ceritanya soal ibadahnya Maria. Tetapi kita bisa lihat dari responnya Maria. Misalnya kalau kita tuh seorang yang enggak pernah beribadah itu enggak menumbuhkan jiwa spiritual gitu ya.
kita nggak akan ngerti kalau kita didatengin malaikat kayak Tuhan ngomong sama kita kayak kalau sekarang gitu ya. Nah, tapi Maria ini beda. Responnya Maria waktu ketemu malaikat, dia tuh sigap gitu ya. Dia mendengarkan, menyimak apa yang malaikat sampaikan, dan menerima apa yang akan terjadi dalam hidupnya. Nah, ini yang menunjukkan bahwa Maria itu adalah seorang yang punya hidup beribadah kepada Allah, bukan cuma muncul dalam sebuah ibadah, tapi menumbuhkan jiwa spiritual. Sehingga dia menjadi seorang yang peka dan paham apa yang malaikat sampaikan. Kita lihat sama-sama dalam Lukas yang pertama ayat ke-28. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria mendapat anugerah dan disertai Tuhan. Ini yang menjadi catatan. Allah enggak kasih anugerah kepada sembarang orang. Enggak sembarangan Tuhan tiba-tiba kasih. Ya, memang itu hak prerogatif Tuhan, tapi Tuhan punya pertimbangannya. Dan Maria bukan seorang yang sembarangan. Allah melihat gimana kehidupannya Maria, gimana keluarganya Maria, gimana jiwa spiritual Maria itu beneran connect sama Tuhan. Jika kita punya hidup yang beribadah, bukan cuma datang ibadah gitu ya, hidup beribadah, hidup yang berkenan kepada Tuhan, kita juga bisa dipakai jadi alatnya Tuhan. Enggak ada yang amin loh. Saya sengaja nggak mau ini, tapi nggak ada yang amin loh. Punya hidup yang beribadah, hidup yang berkenan kepada Tuhan, kita bisa dipakai jadi alatnya Tuhan. Mau jadi alatnya Tuhan, jangan kepaksa gitu, amin ya. Saya juga nggak maksa kok. Enggak ada yang maksa. Dalam Lukas 4 ayat yang ke-16 dikatakan, ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Nah, orang sering bilang gini, jangan ibadah karena kebiasaan. Dikatakan di sini, biasakanlah dirimu beribadah. Sekarang gini, Tuhan itu membiasakan dirinya, Yesus itu membiasakan dirinya untuk beribadah. Dikatakan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat. Jadi Tuhan Yesus membiasakan dirinya beribadah. Jadi saya juga katakan nih sekarang, biasakanlah dirimu beribadah. Yang amin cuma satu. Saya menunggu-nunggu. Kadang-kadang gini, kita udah rajin ibadah, tiap minggu dateng, doa hari Rabu juga ikutan doa, bikin mesbah keluarga segala macam di rumah, tapi masih banyak yang kita nggak ngerti dari perkataannya Tuhan, benar nggak? Sudah beribadah tapi masih banyak yang rasanya saya belum paham. Rasanya makin gak ngerti. Jadi yang udah ibadah aja makin sering gak paham. Apalagi kalau datang ibadahnya cuma sepotong-sepotong. Kalau nonton video gitu ya, satu film, kalau sekarang kan banyak layanan streaming ya. Ya Netflix, HBO, apalagi WeTV, ya yang Korea hafal itu. Kalau kita nonton gitu sepotong-sepotong, misalnya baru nonton openingnya gitu, durasi 1 jam, 15 menit dipanggil mama gitu, atau 15 menit ada yang gangguin gitu.
rasanya kan kayak gitu, gimana sih, kesel aja gitu. Nggak tahu, kalau saya soalnya kalau nonton harus yang full gitu ya, baru ngerti gitu. Nah kalau kita ibadah cuma minggu ini datang, minggu ini ibadah, minggu depan enggak, minggu depannya ibadah lagi. Nah, itu ibadah yang kayak cuma sepotong-sepotong gitu loh. Banyak yang nggak ngertinya nanti. Walaupun kalau nonton film kan bisa lihat sinopsisnya gitu ya. Kan hidup kita nggak ada sinopsisnya gitu. Sinopsisnya minta sama Tuhan langsung. Jadi membiasakan diri kita secara rutin beribadah, secara rutin itu continue gitu ya. Kita bisa makin ngerti apa yang Tuhan mau. Kalau sepotong-sepotong ya ngertinya cuma sepotong-sepotong aja, nanti malah jadi sesat. Yang ngerti sebagian dianggap ngerti semua, jangan dong. Kita mau beneran mengerti itu, mengerti secara keseluruhan. Yang Tuhan mau dalam hidup saya tuh apa sih gitu. Jadi dengan membiasakan diri kita beribadah, kita bisa tahu secara keseluruhan Tuhan dalam hidup saya tuh maunya gimana, supaya bisa saya memuliakan Tuhan, gitu ya. Biasakanlah dirimu beribadah. Yes. Yang ketiga, yang terakhir, Maria itu adalah seorang yang PPD, penuh penyerahan diri. PPD, bukan bus. Saya tahu, sudah ada yang ketawa-ketawa soalnya. Well, nggak apa-apa, kalau diingat itu nanti bisa sewaktu-waktu diingat, bisa kalau bahasa orang yang sangat rohani bisa merema dalam kehidupan gitu ya. Nice. Oke. Maria adalah seorang yang PPD, penuh penyerahan diri. Dan ini adalah sebuah ciri khas Maria yang sangat-sangat harus kita pelajari dan teladani. Sebagai wanita Yahudi, wanita Timur Tengah kalau kita bahasanya sekarang gitu ya. Seorang wanita di Timur Tengah itu penuh dengan aturan. Sangat penuh aturan. Mau dari zaman dulu sampai ke zaman sekarang. Apalagi zaman dulu gitu ya, maksudnya zaman sekarang aja penuh peraturan. Budaya Indonesia banyak adalah 11-12-nya dengan budaya di Timur Tengah sana gitu ya. Jadi ketika Maria menerima perintah Tuhan untuk mengandung Yesus, itu menjadi apa ya, saya bilang punya beban moral tersendiri gitu buat Maria. Maria tuh jadi punya resiko tinggi untuk dijulitin orang lah, bahasanya gitu gampangnya ya. Penuh aturan. Nah, wanita di Timur Tengah itu sampai sekarang sering kali di bawah bayang-bayang pria ya, bener ya. Pokoknya paternalnya sangat kuat gitu, dan gak boleh ada kesalahan. Nah jadi kehamilannya dia itu sangat beresiko. Tapi Maria dalam pembacaan Alkitab, mungkin Om Tante bisa coba mengulang, siapa tahu saya salah gitu kan. Coba mengulang, nanti baca tuh ceritanya secara lengkap di Lukas tadi. Maria cuma bilang gini, di Lukas 1 ayat yang ke-38, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat pergi meninggalkan dia. Nah, ketika malaikat menyampaikan maksud kedatangannya, Maria cuma bilang, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Saya nggak tahu tadi WL-nya ada nyinggung Maria juga ya. Saya nggak tahu ke Kalina juga udah tahu khotbah ini atau belum gitu. Saya nggak ngerasa ngobrolin soal ini sih, tapi mungkin dia ada ngeliat. Ini yang buat kita harus kita teladani. Menjadi seorang yang PPD, penuh penyerahan diri kayak Maria.
penyerahan dirinya Maria ini sangat mengharukan sih. Mengharukan tuh gimana ya? Dia benar-benar orang yang nerimo. Kalau bahasa Jawanya ya nerimo ya. Bukan nelongso ya, nerimo. Beda, sangat berbeda. Maria menerima apa yang Tuhan sampaikan sebagai pemberlakuan kehendak dan rencana Tuhan. Dia menerima semua konsekuensi, menerima semua resiko dari kehamilannya. Nah, konsekuensi dan resikonya itu apa aja sih? Ini yang kelihatan doang, gitu ya. Pertama, dijulitin. Tadi saya bilang, Maria itu beneran kalau di Timur Tengah jadi bahan empuk buat satu kampung ngomongin dia. Karena dia hamil di luar nikah. Tiba-tiba udah punya tunangan sih, tapi tahu-tahu hamil, belum ada pesta nikahnya gitu kan. Yang kedua, pertunangannya terancam bubar. Karena kalau Yusuf nggak menerima keadaannya Maria, dan memang Yusuf sudah memikirkan ya, benar nggak? Sudah memikirkan. Itu memang benar-benar terancam buyar tuh. Tapi Maria tetap terima tuh. Yang terakhir ini yang sangat mengancam nyawa dia adalah ancaman hukuman rajam. Kalau Yusuf enggak menerima Maria, Maria bisa dirajam tuh apa ya? Dilemparin batu gitu ya, sampai mati. Hukumnya di sana begitu. Kalau ada orang hamil di luar nikah, hukumnya berarti dia punya dosa. Lempar sampai mati. Kalau Yusuf nggak bertanggung jawab. Jadi ini adalah sebuah apa ya? Saya sih nggak kepikiran ya. Maksudnya nggak kepikiran tuh. Kok bisa sih nih orang terima gitu aja gitu? Nggak banyak pertanyaan, nggak banyak mikir, ya benar nggak? Nggak banyak nanya. Dia bilang ya udah, saya terima Tuhan. Monggo, lakukan apa yang Tuhan pikir baik buat hidup saya. Ini tuh gak gampang gitu ya. Bagi Maria ini adalah sebuah pengorbanan yang sangat besar. Karena bukan cuma masa depannya yang dipertaruhkan. Di sini dituliskan masa depan hidupnya dipertaruhkan. Tapi bukan cuma itu. Buat saya kalau dipikir ke depan gitu ya, hidupnya pun dipertaruhkan gitu, nyawanya pun dipertaruhkan. Karena pengorbanan yang kayak gini itu sekarang sulit banget didapat, benar nggak? Seorang yang PPD, penuh penyerahan diri, saat ini tuh sangat-sangat sulit didapat. Saya mengakui nggak mudah. Menjadi seorang yang penuh penyerahan diri itu nggak mudah. Banyak orang maunya yang instan. Semua mau yang instan. Jadi penuh penyerahan itu nggak ada, nggak kelihatan. Yang diproses itu, kalau mie babi itu kan banyak prosesnya ya. Banyak perjalanannya, itu susah, nggak ada yang orang mau. Mana ada sih orang mau diajak susah gitu kan? Yuk hidup susah, nggak mau lah, maunya yang enak, bener nggak? Kalau bisa milih gitu kan. Tapi Maria ini seorang yang dia bilang, jadilah padaku seperti yang Tuhan mau. Banyak orang nggak mau bayar harga di zaman sekarang ini, tapi Yesus kasih contoh buat kita. Yesus datang melalui Maria, seorang perempuan dari sebuah desa kecil yang sebelumnya nggak pernah kedengeran dan nggak pernah diomong, nggak pernah disinggung, kita nggak pernah dengar namanya sebelum ada cerita Maria, yang rela
untuk mempertaruhkan hidupnya buat Tuhan Yesus, mempertaruhkan hidupnya untuk kelahiran juru selamat kita. Maria menjadi seorang teladan buat kita untuk menjadi seorang yang penuh penyerahan diri, seorang yang enggak banyak tanya, enggak banyak mau, nerima apapun yang Tuhan berlakukan dalam hidupnya. Kalau Tuhan bisa bekerja melalui Maria, kita teladani Maria sehingga hidup kita juga bisa membawa orang lain mengenal Yesus yang ada dalam hidup kita. Menjadi seorang yang sederhana, seorang yang hidupnya beribadah, menumbuhkan jiwa spiritualitas kita buat Tuhan. Dari seorang Maria, tempat Yesus datang ke dalam dunia ini. Dan saat ini kita mau melalui kita, Yesus hadir untuk orang-orang di sekitar kita. Mari kita hargai pengorbanan Maria, kita teladani pengorbanan Maria, sehingga kita juga bisa dipakai oleh Allah untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami mau belajar Tuhan, meneladani kehidupan Maria, seorang yang Tuhan pakai begitu luar biasa untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang dipakai Tuhan untuk menjadi kemuliaan buat Tuhan. Ajar kami agar kami dapat hidup meneladani kehidupan Maria, sehingga Tuhan bisa leluasa bekerja dalam kehidupan kami. Kami akan melakukan perjamuan kudus Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Urapi, hosti dan anggur, roti dan anggur, agar melalui perjamuan kudus ini kami dapat semakin bersekutu dengan Tuhan. Kami dapat menjadi satu dengan tubuh Kristus. Kami bisa menjadi teladan buat orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan ku nyanyi Hosana. Semua
jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita angkat roti dengan tangan kanan lebih tinggi dari atas kepala kita. Roti ini melambangkan Kristus, tubuh Kristus yang ditinggikan, Kristus yang disalibkan untuk kita, Kristus yang menyerahkan dirinya bagi kita, orang-orang yang berdosa, karena cintanya Tuhan kepada saya, kepada Bapak Ibu Saudara. Mari dengarkan firman Tuhan dan jawab pertanyaan bersama dengan haleluya. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, roti, hosti yang kita angkat bersama, bukankah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Mari kita makan dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Angkat cawan lebih tinggi dari atas kepala kita. Tubuh Kristus yang dipecahkan di atas salib, mengalir darah. Darah yang menetes untuk mengampuni dosa kita, mengampuni dosa Bapak Ibu Saudara, mengampuni dosa saya. Mari kita dengarkan firman Tuhan dan jawab pertanyaan dengan haleluya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, cawan yang kita angkat bersama, bukankah persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Sangat besar anugerahnya yang ku terima. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih untuk persekutuan dengan tubuh Kristus, dengan darah Kristus pada pagi hari ini. Terima kasih Engkau telah memberkati kami sepanjang ibadah kami. Kami bersyukur kami punya Allah yang mau memakai kami menjadi kemuliaan buat nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat yang hadir pada pagi hari ini. Setiap persembahan yang diberikan, setiap perpuluhan yang dikembalikan kepada Tuhan, Tuhan memberkati berlipat kali ganda. Tuhan mencukupkan segala kebutuhannya. Baik orang tua, baik anak-anak, bahkan anak-anak kecil, Tuhan, Engkau berkati kehidupannya, Engkau berkati masa depannya, Engkau pakai hidupnya, hidup jemaat-Mu menjadi kemuliaan buat nama Tuhan. Terima kasih. Hamba-Mu juga berdoa untuk Bapak Gembala yang saat ini melayani Tuhan
di Sulawesi, di Tanah Toraja. Tuhan, Engkau memberkati beliau dengan kesehatan, sehingga setiap pelayanan yang dikerjakan dengan semangat, dengan kesehatan yang dari Tuhan, sehingga jemaat-jemaat Tuhan di mana-mana tempat di Sulawesi bisa semakin mengenal Tuhan, semakin mau memuliakan Tuhan dalam kehidupannya. Berkati hamba-Mu yang akan kembali dalam beberapa hari ke depan, berkati perjalanan pulang, setiap perjalanan yang diadakan di sana, Tuhan sertai. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, damai sejahtera dan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua sampai dari hari ini sampai pada Maranatha Tuhan datang kali yang kedua. Kiranya berkat Natal, berkat selama bulan Desember menyertai setiap anak-anak Tuhan. Kami berdoa di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Amin. Kami yang di surga, Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Demikian ibadah kita. Selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati.